Suara langkah kaki Clara Wibisono menggema lembut di koridor apartemen lantai 7. Matahari sore menembus jendela kaca, menebarkan cahaya keemasan yang memantul di lantai marmer. Hari itu, seperti hari-hari biasanya, ia baru saja pulang dari kantor interior desain tempatnya bekerja. Tangan kanannya masih menggenggam map berisi proposal klien, sedangkan bahu kirinya menahan tas kerja berisi laptop yang terasa semakin berat menjelang akhir pekan. Ia menarik napas panjang, mencoba melepaskan penat yang menumpuk. Hidup di Jakarta tak pernah mudah, tapi Clara telah membiasakan diri dengan ritme cepat dan tanggung jawab besar. Usianya baru 33, namun ia sudah menempati posisi senior designer di perusahaan multinasional, sesuatu yang tak banyak orang capai di usia itu. Ia membuka pintu apartemennya dengan perasaan lega, siap untuk menikmati sore tenang dengan secangkir teh dan musik lembut. Namun, begitu pintu terbuka, Clara terhenti. Ada suara tawa anak-anak dari ruang tengah. Dua bocah berlarian di lantai ruang tamunya, sementara koper besar berserakan di dekat sofa. Dan di tengah kekacauan itu, duduk seseorang yang amat dikenalnya, Maya, adik bungsunya. Maya, Clara memicingkan mata, mencoba memastikan ia tidak salah lihat. "Kamu ngapain di sini?" Maya, yang sedang memangku anak perempuannya, menoleh santai. Rambutnya yang panjang acak-acakan, wajahnya tampak lelah tapi tanpa rasa bersalah. "Oh hai kak, aku baru aja datang siang tadi, capek banget, jadi belum sempat beresin barang. Anak-anak lapar, jadi aku pesan makanan online ya." Clara menutup pintu perlahan, mencoba menenangkan diri. "Kamu datang tanpa bilang-bilang, kok bisa masuk?" "Oh, Mama yang kasih aku kunci cadangan," jawab Maya ringan, seolah itu hal biasa. "Aku pikir nggak apa-apa, lagi pula aku butuh tempat tinggal dulu." Clara mengernyit. Kunci cadangan, ia bahkan tak ingat kapan terakhir kali menunjukkan rumahnya pada orang tua mereka. "Kenapa Mama punya kunci rumahku?" Maya meletakkan anaknya di sofa. "Kak, aku baru aja cerai. Kamu tahu sendiri gimana Gilang. Dia nggak tanggung jawab sama sekali. Jadi sekarang aku sama anak-anak nggak punya tempat. Aku cuma butuh waktu buat tenang dulu. Toh rumahmu besar kan? Ada kamar kosong 2. Clara terdiam, menatap adiknya lama. Ada rasa iba yang muncul sejenak, tapi lebih besar dari itu adalah perasaan dikhianati. "Maya, kamu nggak bisa asal datang tanpa izin. Ini rumah sewaanku, aku bayar sendiri tiap bulan." "Aku butuh privasi." Maya tersenyum kecil, tapi nada suaranya mulai terdengar defensif. "Kak, masa gitu aja nggak boleh sih? Aku adikmu. Aku cuma minta numpang sementara. Kamu kan mampu." Ucapan terakhir itu seperti tamparan. "Kamu kan mampu." Kalimat yang sudah terlalu sering Clara dengar seumur hidupnya. Malam itu, setelah anak-anak Maya tidur, Clara duduk di meja makan, menatap lampu gantung yang bergoyang pelan karena angin dari balkon. Ia mencoba menenangkan pikirannya yang kalut. Maya duduk di seberang meja, memainkan sendok dengan gelisah. "Kamu harus kasih aku waktu," ujar Maya akhirnya. "Aku belum siap balik ke rumah mama papa. Mereka pasti nyalahin aku karena cerai." Clara menatapnya datar. "Tapi kamu tahu nggak, kamu menaruh aku di posisi sulit. Ini rumahku. Aku butuh waktu dan ruang untuk kerja, istirahat, dan hidup." Maya menunduk, tapi kemudian berkata pelan, "Mama bilang kamu terlalu egois belakangan ini. Katanya kamu lupa sama keluarga." Clara menghela nafas panjang. "Keluarga, Maya, selama ini aku yang bantu bayar uang sekolahmu dulu. Aku yang kirim uang buat mama waktu papa sakit. Aku nggak pernah ngeluh. Tapi itu semua karena aku mau, bukan karena harus. Sekarang aku cuma minta sedikit batasan." Namun Maya hanya diam, menatap piring osong seolah tak mendengar. Dalam diam itu, Clara tahu masalah baru saja dimulai. Beberapa hari berikutnya, rumah yang dulu tenang berubah menjadi ladang stres. Anak-anak Maya berlarian setiap pagi, menyalakan televisi keras-keras. Mainan berserakan di ruang tamu. Clara bangun lebih awal hanya untuk bisa menikmati 15 menit ketenangan sebelum kekacauan dimulai. Ia mencoba bicara baik-baik, tapi Maya selalu punya alasan. "Namanya juga anak-anak, Kak. Masa nggak boleh main?" Atau, "Aku lagi cari kerja kok, sabar ya." Tapi hari demi hari, tak ada perubahan.
Suatu sore, Clara menerima panggilan telepon dari ibunya. Suara lembut tapi tegas terdengar di ujung sana. "Clara, kamu jangan pelit sama adikmu. Dia lagi susah. Kamu kan kakaknya, harus bantu." "Mama, ini bukan soal uang, ini soal..." "Sudahlah," potong sang ibu. "Maya itu janda dengan 2 anak. Kamu cuma sendiri, kerja bagus, gaji besar. Masa sih kamu nggak bisa bantu sedikit?" Clara menggigit bibirnya. "Mama, tahu nggak, dia datang tanpa izin. Mama yang kasih kuncinya kan?" Hening sesaat, lalu suara ibunya pelan tapi mantap. "Iya, soalnya aku tahu kamu pasti nggak akan nolak kalau dia datang langsung." Kamu kan selalu baik. Kata-kata itu membuat dada Clara sesak. Selalu baik. Ya, selama ini kebaikannya bukanlah pilihan, tapi kewajiban yang ditanamkan sejak kecil. Ia menutup telepon dengan tangan bergetar. Untuk pertama kalinya, Clara merasa benar-benar sendirian di tengah keluarganya sendiri. Malam itu, ia duduk di balkon menatap langit Jakarta yang kelabu. Di bawah sana, lampu-lampu kendaraan berkelap-kelip seperti sungai cahaya yang tak pernah berhenti mengalir. Di dalam rumah, suara tawa Maya dan anak-anaknya masih terdengar. Tapi bagi Clara, rumah itu tak lagi terasa seperti miliknya. Ia menyadari sesuatu yang pahit, bahwa cinta tanpa batas seringkali dijadikan alasan untuk mengambil, bukan memberi. Dan bahwa menjadi yang paling kuat dalam keluarga kadang berarti tidak pernah dianggap manusia yang juga bisa lelah. Clara meneguk sisa tehnya yang sudah dingin. Dalam hati, ia berjanji, jika keadaan terus seperti ini, ia akan mencari jalan keluar. Entah bagaimana caranya, ia harus menemukan kembali dirinya yang hilang. Pagi di rumah Clara kini selalu dimulai dengan suara panci beradu dan teriakan anak-anak. Sebelum jam 6, Maya sudah menyalakan televisi, menyiapkan sarapan, tapi meninggalkan dapur berantakan. Di tengah tumpukan piring kotor dan tisu bekas susu anak, Clara mencoba menyiapkan kopi, berharap setidaknya aroma pahit itu bisa menenangkan pikirannya. Namun, bahkan secangkir kopi pun kini tak lagi terasa seperti miliknya sendiri. Suatu pagi, Clara sedang mengedit desain klien di laptop ketika Maya muncul dari kamar sambil memegang ponsel. "Kak, minggu depan kamu bisa transfer uang lebih kan? Anak-anak mau mulai sekolah dan aku belum sempat cari kerja. Lagi pula kamu tahu sendiri, biaya sekolah di Jakarta mahal." Clara berhenti mengetik. "Maya, aku udah bantu bayar sewa rumah, listrik, makanan, bahkan uang jajan mereka bulan lalu. Aku nggak bisa terus kayak gini." "Tapi kamu kan punya gaji tetap, Kak," balas Maya cepat, seolah hal itu menjadikan semua permintaannya wajar. "Aku cuma butuh waktu sedikit lagi buat beresin semuanya. Aku juga pengen kerja, cuma belum tahu mau mulai dari mana." Clara menatap adiknya lama. Dalam tatapan itu, ada kelelahan yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Sejak kecil, Maya memang selalu seperti itu, mendapatkan segalanya tanpa usaha. Saat mereka masih sekolah, Clara yang mengalah tak ikut les supaya Maya bisa. Saat kuliah, uang tabungan Clara diberikan sebagian untuk membantu biaya semester adiknya. Dan kini, setelah dewasa, siklus itu kembali terulang. "Mei," ujar Clara pelan tapi tegas, "aku bantu bukan berarti semua beban harus aku tanggung. Kamu juga harus mulai mandiri." Maya mendengus kecil. Kak Clara selalu ngomong soal kemandirian, tapi nggak pernah ngerti kondisi orang lain. Kamu tuh nggak tahu gimana rasanya ditinggal suami. Kalimat itu menusuk, tapi bukan karena isinya. Karena Clara tahu Maya menggunakannya untuk menutup tanggung jawabnya sendiri. Ia menatap adiknya tanpa berkata apa-apa lagi, memilih kembali fokus ke layar laptop. Namun, di dalam hatinya, Clara mulai retak sedikit demi sedikit. 2 minggu kemudian, Clara mendapat telepon dari ibunya lagi. "Clara, Mama dengar kamu marah sama Maya. Kamu jangan keras-keras, Nak. Dia lagi down. Kalau kamu terus tekan dia, nanti dia makin stres." "Mama, aku nggak marah. Aku cuma minta dia tanggung jawab sama hidupnya sendiri," jawab Clara tenang, meski nadanya terdengar lelah. "Tapi kamu kan bisa bantu. Kamu hidup enak, gaji besar. Maya itu nggak sekuat kamu. Dia cuma butuh dukungan." Clara memejamkan mata.
Mama, aku juga manusia. Aku capek. Aku kerja keras dari pagi sampai malam buat biayai hidupku sendiri. Sekarang aku harus biayai Maya, anak-anaknya, bahkan Mama minta aku kasih uang bulanan juga. Kapan aku bisa hidup buat diriku sendiri? Jangan egois, Clara. Keluarga itu harus saling bantu. Suara ibunya meninggi sedikit. Kata egois itu membuat dada Clara sesak, seolah seluruh pengorbanan yang ia lakukan selama ini tidak pernah cukup, seolah kebaikannya dianggap kewajiban. Setelah telepon ditutup, Clara duduk diam lama. Ia baru sadar bahwa cinta dalam keluarganya datang dengan syarat bahwa ia harus selalu memberi tanpa boleh menolak. Hari-hari berikutnya semakin berat. Maya mulai merasa terlalu nyaman tinggal di rumah Clara. Ia membawa teman-temannya berkunjung, bahkan sesekali menginap. Suatu malam, Clara pulang larut dan mendapati ruang tamunya penuh orang asing. Dua teman Maya sedang duduk bersantai sambil menonton film. Anak-anak berlarian dengan snack berserakan di kartat. Clara menahan napas, mencoba menahan amarah yang hampir meledak. "Mei, kamu nggak bilang mau ada tamu." "Oh iya, maaf kak, mereka cuma nginep semalam, kan kamar belakang kosong," jawab Maya ringan. "Itu bukan soal kosong atau nggak kosong, ini rumahku Maya, kamu nggak bisa undang orang tanpa izin." "Tapi mereka temanku, masa aku harus minta izin buat semua hal?" "Ya, kalau itu rumahmu sendiri silahkan, tapi ini rumahku." Suara Clara meninggi tanpa bisa ia kendalikan. Semua emosi yang ditahan berminggu-minggu akhirnya meledak. Anak-anak Maya terdiam, menatap dari sofa. Maya menatap kakaknya dengan mata merah, tapi bukannya minta maaf, ia justru membalas dengan dingin. Kak Clara berubah. Dulu kamu baik, sekarang sombong. Cuma karena punya uang, kamu pikir bisa mengatur semua orang. Clara tertegun. Kata-kata itu seperti belati. Ia tidak menjawab. Ia hanya berbalik menuju kamarnya, menutup pintu, dan menangis dalam diam. Beberapa hari kemudian, kabar dari kampung halaman datang. Ayah mereka jatuh sakit dan butuh biaya rumah sakit. Tanpa berpikir panjang, Clara mengirim uang seperti biasa. Namun, saat ia menelpon untuk memastikan, ibunya malah berkata, "Untung Maya di sana, jadi bisa urus papa. Kamu kan sibuk, uangnya juga Maya yang pegang, biar dia yang atur." Clara terpaku. "Uangnya Maya yang pegang?" "Iya, biar adikmu belajar tanggung jawab," jawab sang ibu santai. Clara hanya bisa memejamkan mata. Ia tahu uang itu takkan pernah digunakan sebagaimana mestinya, tapi membantah hanya akan membuatnya tampak kurang berbakti. Malam itu, ia kembali ke rumah dalam keadaan hampa. Maya sedang duduk di ruang tamu asyik bermain ponsel. "Oh iya kak, mama udah kasih tahu, aku yang bantu urus uang buat papa. Jadi nanti kalau mama minta, kirimnya ke aku aja ya, biar gampang." Clara hanya menatapnya sebentar. Tak ada kata yang keluar. Dalam diam, ia menyadari sesuatu. Keluarganya tak lagi melihatnya sebagai bagian dari mereka, tapi sebagai sumber daya yang bisa diperah kapan saja. Cinta dan tanggung jawab telah bercampur menjadi satu bentuk beban yang menjerat lehernya perlahan-lahan. Suatu malam, ketika semua sudah tidur, Clara duduk di meja kerjanya. Ia menatap layar laptop yang terbuka, tapi pikirannya melayang ke tempat lain. Ia memandangi ruangan yang dulu begitu ia banggakan. Desainnya rapi, pencahayaan hangat, setiap sudut mencerminkan kerja keras bertahun-tahun. Tapi kini, semua itu tak berarti. Rumahnya bukan lagi tempat beristirahat, tapi medan perang emosional. Ia membuka aplikasi rekeningnya. Saldo tabungannya jauh berkurang. Dalam 3 bulan, ia telah mengeluarkan hampir separuh penghasilannya untuk Maya dan keluarga. Tapi bukan itu yang membuatnya sakit hati, melainkan kenyataan bahwa semua itu dianggap wajar. Ia menggulir pesan terakhir dari ibunya. "Mama nggak ngerti kenapa kamu susah banget bantu adikmu. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kamu kan udah dikasih rejeki lebih." Clara menutup ponsel pelan. Air matanya jatuh satu persatu, bukan karena sedih, tapi karena kecewa. Ia merasa seperti boneka yang diatur, bukan anak yang dicintai. Dalam hening malam, ia membuat keputusan pertama yang akan mengubah hidupnya. Ia akan berhenti menjadi penopang keluarga, apapun risikonya.
Namun, ia belum tahu langkah itu akan membuatnya kehilangan segalanya, termasuk keluarga yang selama ini ia perjuangkan. Hari-hari berikutnya terasa panjang, lebih panjang dari biasanya. Clara mulai berangkat kerja lebih pagi, bukan karena semangat, tapi karena ingin menghindari suasana rumah. Ia sering duduk lebih lama di kantor, bahkan sengaja menunggu sampai malam agar ketika pulang, anak-anak Maya sudah tidur dan rumah sedikit lebih tenang. Namun ketenangan itu hanya sementara. Pagi selalu datang dengan kebisingan baru. Suatu pagi di bulan Februari, Clara bangun karena suara keras dari ruang tamu. Ia mengintip dan mendapati Maya sedang berbicara di video call dengan ibunya. Iya, Ma, Clara sekarang jarang banget di rumah. Kayaknya dia sengaja ngindar. Entah kenapa, padahal aku udah coba baik-baik. Clara berdiri diam di ambang pintu, mendengarkan tanpa sengaja. Ia ingin memotong, tapi urung. Ada rasa lelah yang membuatnya tak lagi punya tenaga untuk menjelaskan atau membela diri. Maya melanjutkan, "Aku kasihan sama anak-anak, Mah. Mereka sering ngerasa kayak numpang. Padahal Kak Clara punya banyak, tapi pelit banget." Clara menutup pintu perlahan, menahan air mata. Ia tidak pernah pelit, ia hanya ingin sedikit ruang untuk bernapas. Pada suatu malam, Clara baru pulang dari rapat klien sekitar pukul 9. Begitu membuka pintu, ia langsung tahu ada yang salah. Suara musik keras terdengar dari ruang tamu, aroma rokok bercampur parfum menyengat. Ia melangkah cepat dan dugaannya benar. 3 orang teman Maya sedang duduk di sofa sambil membuka botol minuman. "Mai," serunya spontan, "apa-apaan ini?" Maya menoleh dengan wajah santai. "Kak, tenang aja, cuma kumpul kecil. Mereka butuh tempat aman buat ngobrol. Lagian anak-anak lagi nginep di rumah temanku." "Ini rumahku, Maya." Clara tak bisa lagi menahan amarahnya. "Kamu nggak bisa seenaknya bikin acara kayak gini tanpa izin." Salah satu teman Maya terkekeh kecil, membuat Clara makin marah. "Tolong kalian keluar sekarang," katanya tegas. Maya berdiri, nadanya berubah tajam. "Kak, jangan mempermalukan aku di depan teman-temanku dong. Kita keluarga, harusnya kamu ngerti." Clara menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu sendiri yang nggak ngerti. Aku udah sabar, Mai, tapi ini keterlaluan." Namun Maya tak peduli. "Kamu tuh selalu merasa paling benar. Cuma karena punya rumah, kamu pikir bisa ngatur semua orang." Kata-kata itu seperti gema dari masa kecil mereka. Setiap kali Clara menolak membantu, ibunya dulu selalu mengatakan hal yang sama. "Jangan sombong, kamu cuma beruntung." Malam itu, Clara keluar dari rumah. Ia berjalan tanpa arah, menuruni trotoar yang sepi sambil menahan tangis. Jalanan kota terasa dingin dan asing, tapi setidaknya di luar sana tak ada yang menuntut apapun darinya. Hari-hari berikutnya menjadi berat lagi. Clara menerima beberapa pesan pribadi dari orang-orang yang mengenalnya. Ada yang menegur, ada yang menuduh, ada juga yang bertanya dengan nada prihatin. Bahkan, beberapa klien sempat membatalkan janji temu karena tak mau terlibat drama keluarga. Itu adalah hal yang paling menyakitkan, ketika kebohongan yang diceritakan dengan air mata lebih dipercaya daripada kebenaran yang disampaikan dengan tenang. Suatu malam, ia menerima panggilan video dari Bu Rini, tetangganya. "Maaf, Mbak Clara, saya lihat berita di Facebook. Itu benar tentang Mbak?" Clara tersenyum lemah. "Enggak, Bu, tapi saya juga capek kalau harus jelasin ke semua orang." Bu Rini hanya mengangguk, matanya lembut. "Saya percaya sama Mbak. Kadang yang paling keras suaranya bukan yang paling benar." Kalimat itu menenangkan Clara, tapi juga membuat matanya basah. Ia tahu tak semua orang akan percaya padanya, tapi setidaknya masih ada yang mau melihat tanpa menghakimi. Beberapa minggu kemudian, Maya semakin berani. Ia mengunggah video berdurasi 12 menit di YouTube berjudul "Ditinggalkan Kakakku Saat Aku Jatuh". Dalam video itu, ia menangis, memperlihatkan 2 anaknya, dan menceritakan bagaimana Clara pergi membawa semua uang tabungan keluarga. Narasinya dramatis, dan dalam waktu singkat, video itu viral.
Ribuan komentar muncul, sebagian besar memihak Maya. Bahkan ada media kecil yang menulis artikel berjudul "Kakak desainer ternama tega tinggalkan adik janda dengan 2 anak". Clara menatap layar dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, diam saja berarti membiarkan kebohongan tumbuh, tapi membalas berarti membuka luka lama di depan publik. Setelah merenung selama 2 malam, ia akhirnya memutuskan untuk bertindak. Ia membuat satu unggahan sederhana di akun media sosial profesionalnya. Latar belakang putih, tulisan hitam tanpa hiasan. Saya jarang menulis hal pribadi, tapi karena nama saya diseret dalam isu yang tidak benar, saya merasa perlu menjelaskan. Saya tidak pernah menelantarkan siapapun. Saya hanya memilih untuk menjaga batasan setelah bertahun-tahun hidup dalam tekanan emosional dan finansial dari keluarga sendiri. Semua tuduhan yang beredar adalah bentuk manipulasi yang sayangnya datang dari orang yang pernah saya bantu sepenuh hati. Saya tidak ingin membalas kebencian dengan kebencian, tapi saya punya bukti semua percakapan, transfer, dan catatan yang menunjukkan kebenaran. Jika ini terus disebarkan, saya akan menempuh jalur hukum. Terima kasih untuk semua yang memilih mendengar sebelum menilai. Setelah itu, ia menambahkan beberapa tangkapan layar, pesan dari ibunya yang meminta uang setiap bulan, chat Maya yang marah saat permintaannya ditolak, dan catatan transfer selama setahun terakhir. Tidak ada kalimat kasar, tidak ada sindiran, hanya fakta, tenang dan jelas. Dalam beberapa jam, unggahan itu langsung menjadi topik hangat. Banyak yang kaget, beberapa meminta maaf karena telah menilai salah, dan banyak yang menulis komentar seperti, "Sekarang aku ngerti kenapa kamu pergi. Kamu luar biasa sabar, Clara. Keluarga beracun memang sulit dihadapi." Opini publik berbalik perlahan. Video Maya justru mendapat gelombang komentar negatif, menuduhnya memutarbalikkan fakta demi simpati. Akun-akun gosip mulai menghapus unggahan terkait. Maya, di sisi lain, menulis status singkat penuh kemarahan. "Kakakku licik, semua bukti itu hasil editan." Namun, kali ini orang tak lagi percaya. Suara yang sebelumnya memihaknya kini hening. Fitnah yang ia sebarkan perlahan memakan dirinya sendiri. Di tengah semua kekacauan itu, Clara belajar satu hal penting, bahwa ketenangan bukan datang dari pembenaran orang lain, tapi dari keyakinan bahwa ia sudah jujur pada dirinya sendiri. Ia menutup media sosialnya setelah itu, memilih kembali ke rutinitas. Ia bekerja, mendesain, menanam bunga di halaman kecil rumahnya, dan sesekali duduk di kafe sambil menggambar. Ketika orang-orang membicarakan drama keluarga Wibisono, ia hanya tersenyum samar. Drama itu sudah berakhir baginya. Namun, kehidupan tetap punya cara menguji keteguhan seseorang. Beberapa bulan kemudian, kabar datang dari Jakarta. Usaha keluarga mereka bangkrut. Ayahnya jatuh sakit lagi, dan Maya kehilangan pekerjaan paruh waktunya. Clara menerima kabar itu dari Rika, bukan dari keluarganya sendiri. Rika berkata pelan, "Aku dengar mama kamu sampai bilang di depan tetangga kalau kamu udah bukan bagian dari keluarga." Clara hanya terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, "Mungkin memang sudah waktunya begitu." Ada kesedihan, tentu, tapi di baliknya ada rasa lega yang tak bisa dijelaskan. Ia sudah berjuang terlalu lama untuk mempertahankan sesuatu yang hanya menyakitinya. Kini kehilangan itu terasa seperti kebebasan. Pada malam yang sunyi, Clara duduk di ruang tamunya yang kecil tapi hangat. Ia menatap hasil desain terbarunya di layar, proyek kafe di Lembang yang akan segera dibuka. Kliennya mengirim pesan, "Desain kamu bikin tempat ini terasa hidup, terima kasih." Clara tersenyum. Kalimat sederhana itu terasa lebih tulus daripada semua pujian yang pernah ia dapat dari keluarganya dulu. Ia mematikan lampu, menatap langit malam Bandung dari jendela. Kota itu kini benar-benar menjadi rumah baginya, bukan karena bangunannya, tapi karena di sanalah ia belajar bahwa batasan bukan bentuk kejam, melainkan wujud cinta pada diri sendiri. Ia menulis satu kalimat di buku catatan kecilnya sebelum tidur. "Aku tidak kehilangan keluarga, aku hanya berhenti memelihara luka." Dan dengan itu, ia menutup halaman masa lalunya untuk selamanya.
3 tahun telah berlalu sejak Clara meninggalkan Jakarta. Kota itu kini tinggal kenangan jauh seperti foto lama yang sudah pudar. Hidupnya di Bandung telah berubah sepenuhnya, dari seseorang yang dulu hidup dalam bayang-bayang keluarga, menjadi perempuan yang berdiri teguh di atas kakinya sendiri. Pagi itu, udara dingin menelusup lewat jendela studio desain barunya di kawasan Ciumbuleuit. Di depan meja kerjanya, tergantung papan bertuliskan, Wibisono Studio, Interior and Living Space. Nama belakangnya tetap ia pertahankan, bukan karena bangga, tapi karena ia sudah berdamai dengannya. Studio itu kecil, tapi selalu penuh cahaya. Dindingnya dipenuhi sketsa, contoh bahan, dan foto proyek yang sudah selesai. Ada tawa dari para karyawan muda yang ia pekerjakan. 3 desainer muda yang dulu ia latih dari nol. Mereka memanggilnya Bu Clara, tapi baginya mereka lebih seperti keluarga baru. Bu, klien dari Surabaya konfirmasi ya, mereka suka banget konsep living room-nya, kata Dina, asistennya yang paling muda. Clara tersenyum, matanya lembut. Bagus, pastikan mereka dapat file revisinya besok. Kita mau jaga kepercayaan, bukan cuma hasil. Dina mengangguk, lalu keluar dengan semangat. Clara menatap mereka satu persatu, anak-anak muda yang bekerja dengan hati, tanpa manipulasi, tanpa tekanan. Ia sadar, inilah bentuk keluarga yang selama ini ia impikan, tempat orang saling mendukung tanpa saling mengambil. Namun, kehidupan lama kadang muncul tanpa diundang. Suatu sore, ketika Clara baru saja selesai meeting, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal. Clara, ini Mama. Papa sakit parah. Maya juga kesulitan. Kalau kamu masih ingat keluarga, tolong datang. Clara menatap pesan itu lama. Ada bagian dalam dirinya yang ingin mengabaikannya, tapi ada juga bagian kecil yang masih peduli. Malam itu, ia duduk di beranda rumahnya, menatap cahaya kota dari kejauhan. Hatinya berdebat antara luka lama dan rasa kemanusiaan yang tak pernah benar-benar hilang. Keesokan paginya, ia memutuskan untuk pergi. Jakarta menyambutnya dengan aroma yang sama, campuran debu, asap, dan kenangan yang sulit dihapus. Rumah orang tuanya tampak lebih tua dari yang ia ingat. Dindingnya kusam, halaman tak lagi rapi. Ia mengetuk pintu dengan ragu. Ibunya yang membuka, wajahnya menua, matanya redup. Sesaat mereka hanya saling menatap, tak tahu harus berkata apa. Clara, suara itu bergetar. Clara mengangguk pelan. Aku datang, Ma. Mereka duduk di ruang tamu yang dulu terasa asing baginya. Papa terbaring di kamar, tubuhnya kurus, napasnya lemah. Clara menggenggam tangan ayahnya, dingin tapi masih bergetar pelan. Papa, Clara di sini, bisiknya. Mata ayahnya terbuka sebentar, ada senyum samar di bibirnya, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tak lagi mampu. Air mata mengalir di pipi Clara tanpa ia sadari. Semua kepahitan seketika larut bersama keheningan itu. Beberapa hari kemudian, ayahnya meninggal dunia dengan tenang. Pemakaman berlangsung sederhana. Clara berdiri di antara sedikit pelayat, diam tanpa air mata lagi. Di sampingnya, Maya memeluk 2 anaknya yang kini sudah remaja. Wajah Maya terlihat letih dan kusut, jauh berbeda dari dulu. Setelah semua orang pergi, mereka berdua duduk di bawah pohon Kamboja di tepi makam. Maya menatap tanah basah di depan mereka. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, katanya pelan. Aku salah, Kak. Aku hancur waktu kamu pergi, tapi bukan karena kamu jahat. Karena aku sadar, aku terlalu bergantung sama kamu. Clara menatap adiknya lama. Di matanya tak ada lagi marah, hanya ketenangan. Mungkin waktu itu cara kita saling mencintai salah, Mei, ucap Clara lembut. Kamu butuh disayang, tapi aku juga butuh dihargai. Kita sama-sama gak tahu cara menyeimbangkan. Maya menunduk, air mata jatuh satu-satu. Aku minta maaf, Kak. Clara menepuk bahunya pelan. Aku juga minta maaf, karena harus pergi dulu baru bisa ngerti semuanya. Tak ada pelukan dramatis, tak ada rekonsiliasi besar, hanya 2 perempuan yang duduk diam di antara bayangan sore, belajar berdamai dengan masa lalu masing-masing.
Setelah pemakaman, Clara kembali ke Bandung. Ia tidak lagi membawa beban di dadanya, hanya keheningan yang damai. Kadang, di malam-malam sepi, ia membuka album lama, foto masa kecilnya bersama Maya dan orang tuanya di rumah lama mereka. Foto itu kini tak lagi membuatnya sakit, hanya membuatnya tersenyum. Hidup memang tidak selalu adil, pikirnya. Tapi setiap luka punya alasan, dan setiap kehilangan punya makna jika kita berani melihatnya dengan jujur. Beberapa bulan kemudian, studio Clara berkembang pesat. Ia mulai membuka cabang kecil di Surabaya, dan proyek-proyek dari luar kota datang silih berganti. Namun yang paling membahagiakan baginya bukan angka atau popularitas, melainkan kenyataan bahwa ia kini hidup tanpa rasa bersalah karena memilih dirinya sendiri. Di setiap proyek yang ia kerjakan, ia selalu menanamkan satu prinsip kepada timnya. Ruang yang indah bukan tentang mahalnya bahan, tapi tentang bagaimana penghuninya merasa tenang di dalamnya. Dan tanpa mereka sadari, prinsip itu berasal dari perjalanan hidupnya sendiri. Ia pernah tinggal di rumah besar yang penuh tekanan, dan di kamar kecil yang penuh kedamaian. Ia tahu, rumah sejati bukan tentang ukuran atau harta, tapi tentang rasa aman dan kebebasan yang tumbuh di dalam diri. Suatu pagi, Dina datang ke studio sambil membawa bunga. "Bu Clara, hari ini ulang tahun Ibu ya." Clara terkejut. "Kamu ingat?" "Tentu dong." Kami semua ingat. Dina dan dua karyawan lainnya menyerahkan kue sederhana bertuliskan "Happy Birthday, Bu Clara. Thank you for being our light." Clara tertawa kecil, lalu memeluk mereka satu persatu. Di antara tawa dan haru, hatinya terasa penuh. Ia menatap mereka dan dalam diam berkata pada dirinya sendiri, "Inilah keluarga yang kupilih, bukan karena darah, tapi karena saling menghargai." Sore harinya, setelah semua pulang, Clara duduk di balkon rumahnya. Matahari tenggelam perlahan di balik bukit, menebarkan warna oranye keemasan di langit Bandung. Ia menulis di buku catatannya halaman baru yang masih kosong. Kadang, untuk menemukan rumah, kita harus tersesat terlebih dahulu. Dan kadang, kehilangan keluarga bukan akhir, melainkan awal untuk mencintai diri sendiri tanpa rasa bersalah. Aku tidak menyesal pergi, karena jika aku tetap tinggal, aku tak akan pernah belajar menjadi diriku yang sebenarnya. Ia menutup buku itu, menatap langit yang perlahan berubah ungu. Dalam keheningan itu, ia merasa sesuatu yang sudah lama hilang akhirnya kembali. Kedamaian yang tidak bisa diberikan siapapun, bahkan oleh keluarga sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Clara tahu dengan pasti, ia sudah pulang. Bukan ke rumah lama, bukan ke siapapun, tapi ke dalam dirinya sendiri. Dalam dirinya sendiri. Dalam dirinya sendiri.